Salam saudara-saudara semuanya, ketemu lagi bersama kesaksian iman tanpa batas Trisno. Pada saat ini saya akan menyaksikan kebesaran Tuhan ketika saya mendapat suatu mujizat, kemudian ketika saya saat mendapatkan satu penyertaan bersama Tuhan. Pada saat itu saya diuji oleh Tuhan melalui sakit penyakit saya. Pada saat itu saya divonis yaitu penyakit jantung oleh dokter jantung saya. Pada saat itu juga saya merasa takut dan cemas. Kemudian sampai terakhir itu saya diberi surat untuk periksa tindak lanjut, yaitu periksa tentang kateter untuk melihat berapa banyak sumbatan-sumbatan yang ada di dalam sekitar jantung saya. Saat itu saya begitu dikasih surat merasa bingung dan cemas. Kemudian saya berdoa, apa ini yang terjadi Tuhan? Saya bilang kalau memang Tuhan menguji, beri kekuatan saya untuk melewati ini semuanya. Pada suatu malam saya ada kejadian, yaitu pada saat itu saya merasa anfal, kaki saya udah dingin semuanya, mata saya udah merasa setengah ada bayang-bayang kayak orang yang mau pingsan begitu. Kemudian saya dengan pelan-pelan datang ke ruang tamu. Di situ biasa saya untuk berdoa di situ, menyanyi, bermazmur, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan untuk menyerahkan diri pada saat saya anfal itu. Kemudian saya masuk di dalam hadiratnya. Kemudian saya berdoa dengan sungguh, berdoa dengan iman. Saat itu dari mulut saya keluar kata-kata seolah-olah perjanjian dengan Tuhan. Saya merasa khawatir pada saat itu karena anak-anak saya masih kecil. Saat itu saya ada keluar kata-kata seolah-olah saya berdoa dan perjanjian dengan Tuhan bahwa izinkan saya dulu untuk merawat anak hamba-Mu, supaya anak hamba-Mu ini bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tanpa ketergantungan saya. Pada saat itu saya seolah-olah mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan, suatu doa yang sangat dalam. Kemudian kalau Engkau izinkan, setelah itu kami serahkan tubuh hamba-Mu ini, Engkau bentuk, Engkau jadikan apa, ataupun Engkau ambil sekaligus saya nggak jadi masalah. Karena saya sangat khawatir karena supaya anak saya itu bisa berdiri sendiri. Dan pada saat saya bersaksi sekarang, itu ternyata doa saya dijawab. Saya udah 10 tahun yang lalu, itu kesaksian saya pendam. Kemudian saat itu anak saya udah bisa bekerja pada tahun ini. Dan saya seolah-olah ditagih janjinya untuk saya harus bersaksi tentang istilahnya doa saya yang didengar oleh Tuhan dan dikabulkan, sehingga saya mau gak mau harus menjadi saksi Tuhan dan menyerahkan sisa hidup saya ini kepada Tuhan untuk dibentuk seperti apa, saya serahkan kepada Tuhan. Tetapi saya akan bercerita dulu tentang proses di dalam penyakit saya dulu kemarin itu. Saya setelah dikasih surat dari spesialis jantung saya bahwa saya harus kateter untuk tindak lanjut. Kemudian saya merasa bingung di sana. Kemudian saya berdoa, ternyata di dalam berdoa saya diberi kekuatan, diberi petunjuk bahwa sebetulnya hal yang kecil itu sudah kami alamin ya, sudah kami jalankan, yaitu saya diberitahu bahwa seolah-olah saya dikasih petunjuk oleh Tuhan bahwa gembala sidang kamu adalah seorang dokter. Jadi saya diingatkan ke sana, oh iya ya, gembala sidang saya seorang dokter, makanya untuk itu silakan konsultasi sama dia kan mungkin lebih tahu tentang medis, tentang kesehatan. Kemudian singkat cerita saya
bawa surat-surat dan semuanya lab-lab yang sudah dilakukan kepada gembala kami, karena kebetulan gembala kami adalah seorang dokter. Nah, di saat itu saya datang, bikin perjanjian dengan dia, kemudian saya datang. Biasa seorang gembala dan seorang dokter ini biasa kalau mau memeriksa itu, karena dia sebagai seorang gembala walaupun dokter, dia tetap membawa kita dulu di dalam meja kerja dia. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita memeriksa semuanya, hasil-hasil lab ini maupun pemeriksaan yang lebih lanjut. Kita dibawa berdoa di sana. Itulah bedanya antara dokter dengan yang punya profesi gembala dan dokter. Jadi doa itu selalu diutamakan. Singkat cerita, saya diberitahu kepada dia bahwa saat itu memang hasilnya setelah dia periksa, kemudian anjuran dia untuk di lab tambahan, semacam lab yang tambahan untuk bahan pertimbangan dia. Dan pada akhirnya dia mengatakan kepada saya bahwa ini coba dibawa kembali ke dokter spesialis dalam. Kemudian saya tidak membuang waktu, saya juga langsung ke rumah sakit, yaitu yang ada di kota Bandung. Saya langsung ke rumah sakit, kemudian saya temuin seorang dokter ahli gastro, ya. Kemudian di sana saya bertemu, kemudian diperiksa, kemudian singkat cerita saya harus diopnam. Ketika saya diopnam, dia mengatakan bahwa dia akan meneliti lebih lanjut kembali kepada tubuh saya dan dia akan menggunakan istilahnya pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu melalui endoskopi. Kemudian kalau endoskopi itu kan istilahnya dibius secara total. Kemudian saya rembukan dari pihak keluarga, dan rembukan ini karena persyaratan begitu, oke, keluarga semua mengizinkan. Dan pada saat itu suatu hari saya harus di endoskopi. Nah, di dalam suatu mujizat Tuhan atau kekuasaan Tuhan ditunjukkan itu pada saat saya di endoskopi. Saat di endoskopi ini prosesnya boleh ditemenin satu keluarga, yaitu saat itu yang menemenin keluarga adalah anak saya, boleh ditemenin di ruangan endoskopi. Kemudian saat endoskopi, Tuhan itu menunjukkan mujizat kepada saya, menunjukkan kekuasaannya kepada saya. Ketika itu dokter itu, susternya datang, Pak siap, Bapak akan saya berikan obat dan Bapak akan dibius. Kalau tidak ada permasalahan ini setengah jam selesai, tetapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke siap Pak, saya siap. Begitu hitungan 1, 2, dan 3, saya merasa ada udara yang masuk di mulut saya. Setelah itu lenyap saya, sudah nggak ingat apa-apa. Nah, di dalam jangka waktu setengah jam ini, saya diberikan mujizat yang tidak mungkin saya lupakan. Dan mujizat ini sangat-sangat menguatkan bagi kehidupan saya. Itulah Tuhan cara bekerja. Itulah Tuhan cara memberikan kekuatan kepada kita walaupun kita sedang diuji. Pada saat sebelum saya masuk ke ruang endoskopi, saya merasa takut karena merasa dibius. Ya nanti kalau saya dibius itu bisa balik lagi, hidup lagi. Ya kalau saya dibius itu tidak terjadi apa-apa. Wah, kecamuk pikiran saya sangat banyak. Ketakutan terjadi di sana. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada saya, menyertai saya selama proses setengah jam ini. Tuhan memberikan penghiburan. Pada saat 1, 2, 3 hitungan ketiga saya lenyap, itu saya seolah-olah ya dibawa di dalam tidur yang sangat nyenyak. Dan gak pernah saya rasakan kan, karena saat itu, saat sebelum saya dibius itu, saya beberapa hari memang gak bisa tidur ya karena merasa sakit. Kemudian di dalam jangka proses setengah jam itu, Tuhan menunjukkan hal yang ajaib.
Ketika saat itu saya dibius, saya seolah-olah dibawa ke suatu tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat sejuk, sangat-sangat damai. Di sana ada suatu lapangan yang sangat hijau dengan rumput yang hijau luas dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan diselingin dengan bunga-bunga yang sangat cantik, bunga-bunga. Saya dipertunjukkan seperti itu dan damai sekali di sana. Kemudian saya diajak, saya seolah-olah memakai pakaian yang zaman Belanda, yang coklat pendek, pakai sabuk, kemudian pakai topi yang warna pakaiannya coklat-coklat seperti orang-orang zaman Belanda dulu. Saya memakai pakaian itu bersama dua orang, yaitu satu perempuan yang satu anak laki-laki. Saya di situ memakai pakaian yang model Belanda itu terus berlari dan di dalam saat saya berlari itu ada suatu sukacita dan isinya hanya ketawa, saling memandang tigaan ini. Ketawa dan ketawa. Tidak ada satu kata pun yang terucap di sana. Yang ada hanya damai sukacita. Ketawa terus sambil ketawa terus. Saya diberikannya seperti itu. Yang lebih ajaib lagi, saya begitu melihat ke bawah, itu kaki saya itu di atas, bukan di tanah tapi di atas tanah. Jadi saya tuh berlari melayang. Itu kekuasaan Tuhan diperlihatkan seperti itu. Seharusnya saya dalam operasi ini kan ada suatu ketakutan, ada suatu kecemasan. Tetapi ini mah sukacita, damai sukacita. Jadi Tuhan itu punya cara sendiri untuk memberi kekuatan kepada kita. Walaupun kita sedang diuji, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Itu membuat kekuatan bagi saya. Ketika saat itu saya terbangun dari bius itu, ternyata waktunya memang tepat, setengah jam kata anak saya, setengah jam selesai. Saya bangun merasa segar tubuh saya merasa sehat. Kemudian ada suatu di dalam tenggorokan saya itu semacam ada cairan yang menggumpal gitu. Kemudian saat itu saya bicara sama dokternya, dok ini ada suatu cairan, bagaimana kalau saya keluarkan boleh nggak? Silakan aja keluarin Pak. Begitu saya tarik ke dalam itu cairan, begitu saya keluarkan, itu di dalam tisu itu sekumpulan darah dan cairan itu numpuk di situ. Dan pada saat itu saya mengatakan saya sembuh. Dengan iman saya katakan itu. Itulah kejadian yang bersama Tuhan menunjukkan yang terbaik. Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Dan setelah singkat cerita, setelah selesai semuanya, saya diberi obat-obatan untuk tindak lanjut, untuk diberikan, untuk saya kontrol berapa hari setelahnya. Dan saya saat itu mengingat begitu kebesaran Tuhan. Tuhan itu memang sangat-sangat mengasihi saya tentunya. Saya diperlihatkan semacam itu. Tapi entah itu di kehidupan apa, di daerah apa, saya nggak tahu. Yang jelas itu adalah damai sukacita yang ada di sana. Jadi ini menjadi kekuatan bagi saya untuk bersaksi betapa besar kuasa Yesus. Dan sampai saat ini sudah saya lewatin 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini saya masih hidup. Saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk itu saya akan selalu bersaksi penyertaan Tuhan itu ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya akan maju terus. Dan tentunya Tuhan akan menyertai. Tentunya Tuhan mau punya rencana. Yang tadinya saya orang yang gak bisa apa-apa. Tadinya saya orang yang gak tahu apa-apa. Akan dibentuk oleh Tuhan sebagai bejananya. Seperti nelayan itu yang dibawa untuk menjadi penjala manusia. Itu saya yakinin. Untuk itu saudara-saudara semuanya, jangan menganggap diri kita itu
tidak bisa, jangan menganggap diri kita tuh siapa. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, engkau maju terus. Tuhan akan bekerja. Itulah janji Tuhan. Dan saya akan selalu menjadi saksinya. Dan tentunya yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya tidak bisa apa-apa, bersama Tuhan, gandengan tangan Tuhan, akan kita lewatin semua. Dan itu akan memberi kekuatan bagi saya. Apabila penyertaan Tuhan yang selama hidup saya tidak saya saksikan, itu hanya berkat bagi saya. Tetapi untuk orang lain tidak diizinkan mengetahui betapa besarnya, betapa kasihnya Tuhan itu bersama kita. Pada saat ini saya masih bisa bersaksi. Saya akan bersaksi bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Itulah menjadi kekuatan kita. Dan saya akan selalu bersaksi terus. Supaya berkat yang saya alamin ini boleh mengalamin Anda semuanya. Tuhan memilih bukan tanpa alasan. Tuhan menyertai kita bukan tanpa alasan. Dia punya tujuan yang baik. Jangan merendahkan diri kita sendiri. Kalau Tuhan memilih, apapun yang terjadi, itu akan terbuka jalan yang lebar. Itulah kekuatan-kekuatan bersama Tuhan. Memang sangat berat bagi saya kalau mengingat kembali siapa saya. Tapi saya mau dibentuk. Tapi saya melembutkan hati saya untuk selalu dibentuk oleh Tuhan. Mau dibawa kemana? Tentunya Tuhan akan menyertai. Karena Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengawali, Tuhan juga akan mengakhiri. Tentunya semuanya Tuhan akan menyertai kita. Dan selalu menuntun, jangan takut. Ya, kita semua manusia ini boleh menjadi saksinya tanpa memilih siapa dia. Orang pandai, orang yang sudah hafal semuanya. Pada akhirnya, hidup suci itu yang pilih Tuhan. Mulai belajar menghargai diri kita sendiri. Mulai belajar ya kita untuk menjadi berkat dari banyak orang. Tadinya saya juga takut ya. Saya itu siapa? Orang lain di sana banyak yang pintar. Orang lain di sana udah menguasai apa yang tentang firman-firman Tuhan. Saya sedikit pun gak menguasai, tapi telinga saya akan saya pakai, mata saya akan pakai. Dan dengan kekuatan Tuhan, maka mulut saya akan berbicara kebenaran. Saya tadinya takut, terus terang saya tadinya takut. Tetapi setelah percobaan saya kemarin kepada Tuhan Yesus pada pagi hari, Tuhan yang akan berbicara melalui mulut saya. Ada kekuatan baru buat saya. Bagian kita adalah hidup benar, bagian kita adalah pelaku firman, bagian kita adalah memberikan kesaksian-kesaksian bersama Tuhan. Tentunya kita harus belajar, membuka telinga kita, mendengarkan firman Tuhan, membuka mata kita untuk melihat semua tayangan-tayangan, semua YouTube pendeta-pendeta yang sudah menguasai kepandaiannya. Dan pada saatnya kita mulai meminta hikmat kepada Tuhan untuk berani berbicara. Dan pada akhirnya mempersilahkan Tuhan untuk berbicara melalui mulut kita. Supaya kebenaran-kebenaran yang terjadi. Kesampingkan ego kita, kesampingkan kesombongan kita. Sekali lagi saya bilang kepada saudara-saudara semuanya, kita semuanya itu adalah dibutuhkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Tanpa kecuali kita semua, tetapi orang yang membuka hatinya, orang yang menjalankan firman-Nya,
Itu yang dicari oleh Tuhan. Itu adalah kesaksian saya. Maka saat saya bersaksi setelah perjumpaan dengan Tuhan, pada pagi hari itu saya ada kekuatan, ada suatu keberanian. Biarkan Tuhan berbicara mulut hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Tetapi tuntunlah mulut hamba dan pikiran hati hamba-Mu ini untuk menjadikan saksi dan menyaksikan kebesaran-Mu di dalam kehidupan pribadi saya, keluarga saya, maupun untuk saudara-saudara semuanya. Apabila kebersamaan bersama Tuhan ini tidak saya saksikan, kebesaran Tuhan ini tidak saya sampaikan, saya beritakan, itu akan sia-sia tanpa artinya. Kalau hanya saya menikmatin, tetapi orang lain tidak menikmatin. Kalau saya bisa menikmatin, Anda juga bisa menikmatin. Itulah iman tanpa batas. Terima kasih. Cukup sekian kesaksian saya. Tunggu kesaksian saya yang berikutnya. Salam. Haleluya. Amin.